Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nailah Nur Salsabila Salim dengan NIM S1S1 25023, kelas B, jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Implementasi Transformasi Linear berbasis perkalian skalar matriks pada penyesuaian kontras citra digital. Teman-teman, jadi di sini ada 3 topik utama, yaitu aljabar linear, pengolahan citra, dan juga transformasi linear. Yang mana transformasi linear ini kita fokusnya pada perkalian skalar matriks. Teman-teman, seringkali di teknik informatika, kita tuh mempelajari aljabar linear sebagai teori murni di atas kertas. Namun, melalui penelitian ini, saya membuktikan bagaimana konsep abstrak matematika tersebut, khususnya perkalian skalar matriks, itu bisa menjadi solusi nyata, efisien, dan bertenaga dalam dunia pengolahan citra digital yang kita gunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya, agar pembahasan kita kali ini terarah dengan baik, jadi saya akan membagi presentasi ini ke dalam 5 agenda utama. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana kita akan melihat latar belakang masalah mengenai pencahayaan gambar dan juga tujuan riset ini. Kemudian yang kedua ada metodologi, di mana kita membedah teori matematika, rumus, alat, serta alur sistem yang kita bangun. Kemudian yang ketiga ada hasil dan juga pembahasan yang mencakup demo aplikasi GUI atau Graphic User Interface buatan saya beserta tools AI serta analisis statistik angka-angkanya. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah saran bagaimana untuk pengembangannya ke depan. Oke, mari kita masuk ke agenda pertama, yaitu pendahuluan. Teman-teman, sebuah gambar atau citra digital yang kita lihat di layar komputer sebenarnya hanyalah sekumpulan angka-angka numerik yang tersusun rapi. Ketika kita mengambil foto di kondisi lingkungan yang kurang mendukung, misalnya terlalu redup atau gelap, terlalu silaukah karena cahaya matahari atau lampu, distribusi angka intensitas ini tuh menjadi tidak merata. Akibatnya apa? Akibatnya kontras gambar menjadi sangat rendah, yang mana nantinya detail objek itu dia samar dan juga warnanya jadi kabur. Nah, di dunia pengolahan citra sebenarnya sudah ada metode populer seperti histogram equalization. Nah, metode ini tuh bagus, tapi dia punya kecenderungan yang lebay atau over enhancement. Jadi dia kayak cahayanya terlalu berlebih seperti itu. Nah, kadang langit yang harusnya warnanya cuma biru muda, dia malah dipaksa jadi putih yang pekat. Ada yang biasa kayak filter yang terlalu alay. Nah, itu salah satunya. Bukan alay sih, lebih ke kayak kalau bahasa kasarnya tuh lebay seperti itu. Kemudian lanjut, ada juga metode gamma correction. Nah, gamma correction ini dia lebih fleksibel, tapi sayangnya ia menggunakan fungsi pangkat nonlinear yang komputasinya tuh cukup berat. Nah, kalau kita mau pasang algoritma itu di perangkat kecil seperti kamera CCTV pintar atau sistem embedded yang memorinya terbatas, kinerjanya ini bisa lambat. Nah, di sini letak celah penelitiannya saya, di mana di sini saya ingin mengkaji kembali apakah kita ini benar-benar butuhkah rumus nonlinear yang rumit itu atau tidak. Dan juga bagaimana kalau kita pakai transformasi linear sederhana, tidak terlalu rumit, tapi dia itu lewat perkalian skalar matriks biasa yang mungkin kita sudah sering pelajari dulu ya. Ketika kita SMP mungkin atau SMA itu kita pasti dapat matriks. Atau mungkin apakah hasilnya itu sudah cukup efektif dan jauh lebih cepat dibanding metode-metode yang lain.
untuk kebutuhan real time. Nah, pertanyaan inilah yang melandasi riset ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Teman-teman, setelah kita melihat adanya kesenjangan antara metode nonlinear yang kompleks dengan kebutuhan komputasi yang serba cepat, maka penelitian ini saya kerucutkan ke dalam 3 pilar rumusan masalah utama yang menjadi jantung dari eksperimen ini. Nah, mari kita bedah rumusan masalah yang pertama. Sebenarnya bagaimana efektivitas transformasi linear berbasis perkalian skalar matriks dalam melakukan penyesuaian kontras pada citra digital model RGB. Nah, di sini kita tidak hanya bercerita tentang apakah gambarnya bisa berubah menjadi terang atau gelap, itu tidak. Lebih dari itu. Saya ingin menguji secara mendalam apakah struktur warna asli, keseimbangan antara kanal red atau merah, kemudian green atau hijau, dan juga blue atau biru, serta kualitas visual dari citra tersebut itu tetap terjaga dengan baik tanpa menimbulkan cacat visual atau artifact setelah dimanipulasi menggunakan operator linear sederhana ini. Kemudian rumusan masalah yang kedua itu bagaimana pengaruh nyata secara kuantitatif dan statistik dari variasi nilai skalar K yang berbeda terhadap distribusi intensitas pikselnya. Nah, masalah ini tuh muncul karena setiap nilai K yang kita pilih, baik itu di bawah 1 maupun di atas 1, akan mengubah ribuan atau bahkan jutaan angka di dalam matriks kita secara masif. Nah, di sini kita bisa melihat pola pergerakannya secara matematis. Apakah perubahannya benar-benar konsisten? Bagaimana grafik histogramnya bergeser? Dan apa dampaknya terhadap nilai rata-rata, nilai paling gelap, serta nilai yang paling terang dari citra tersebut? Kemudian rumusan masalah yang ketiga itu merupakan ujung tombak dari implementasi informatika. Apakah metode transformasi linear yang sangat sederhana ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi untuk diterapkan pada sistem pengolahan citra yang berjalan secara langsung atau real time? Nah, di era sekarang, kecepatan eksekusi adalah segalanya. Jika sebuah algoritma bagus tetapi membutuhkan waktu pemrosesan yang lama, maka algoritma tersebut itu akan sulit diadopsi pada perangkat embedded atau kamera pintar. Nah, melalui rumusan ini, saya ingin menguji performa kecepatan komputasi dari rumus aljabar linear yang dioptimalkan dengan pustaka NumPy ini. Nah, berangkat dari ketiga rumusan masalah yang mendasar tersebut, tujuan penelitian yang ingin saya capai dalam makalah ini juga dirancang secara terukur untuk menjawab masing-masing poin di samping. Nah, tujuan yang pertama itu untuk menganalisis dan membuktikan efektivitas operasi perkalian skalar yang diterapkan secara elemen-wise langsung pada 3 kanal warna utama citra RGB. Kita ingin memastikan secara empiris bahwa transformasi ini tuh mampu memberikan hasil visual penyesuaian kontras yang optimal. Tujuan kedua itu adalah untuk mengukur secara presisi perubahan distribusi intensitas piksel tersebut menggunakan indikator statistik yang valid. Di dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 parameter ukur utama, yaitu visualisasi, grafik histogram untuk melihat sebaran data, nilai min atau rata-rata untuk mengukur tingkat kecerahan global, serta nilai minimum dan maksimum untuk memantau batas aman warna pasca transformasi. Kemudian, tujuan yang ketiga itu untuk mengimplementasikan algoritma ini ke dalam sebuah perangkat lunak interaktif yang berbasis GUI, sekaligus membuktikan bahwa kesederhanaan rumus matematika ini itu mampu menghasilkan performa komputasi yang sangat efisien dan juga responsif. Nah, sebagai penutup untuk pendahuluan ini, harapan terbesar saya itu semoga hasil riset yang sederhana namun fundamental ini bisa memberikan kontribusi yang nyata, baik itu kontribusi teoritis sebagai bahan kajian akademis mengenai penerapan aljabar linear di bidang pengolahan citra digital, maupun kontribusi praktis sebagai referensi dasar bagi rekan-rekan mahasiswa teknik informatika dalam mengembangkan algoritma
computer vision yang ramah, performa, dan siap pakai di industri. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bab 2 untuk melihat landasan teori dan metodologi penyusunan sistem yang saya gunakan. Mari kita bedah dulu konsep dasarnya agar kita punya pemahaman yang sama nih. Sederhananya begini teman-teman. Sebuah citra digital berwarna itu adalah matriks dua dimensi dan di dalamnya terdapat 3 lapisan kanal warna, yaitu R untuk red seperti yang saya katakan awal tadi, kemudian G untuk green, dan B for blue. Nah, kita nih biasanya menyebutnya model RGB setiap pixel pada koordinat X dan Y punya 3 nilai sekaligus, yaitu koordinat untuk warna merah, hijau, dan juga biru. Nilainya itu bertipe data 8 bit, artinya berkisar dari angka 0 yang berarti hitam pekat sampai 255 yang berarti warna murni atau putih terang. Nah, kenapa kita sebut metode ini sebagai transformasi linear? Karena operasi matematika yang kita lakukan itu memenuhi 2 syarat mutlak aljabar linear, yaitu sifat aditif dan juga sifat aditif atau penjumlahan dan juga sifat homogenitas atau perkalian skala. Nah, keuntungan kita menggunakan transformasi linear ini itu perubahan intensitas yang dihasilkan akan sangat proporsional dan seragam di seluruh area gambar. Jadi tidak akan ada lompatan warna yang aneh-aneh. Nah, kalau kita lihat nih rumusnya itu adalah B sama dengan K kali A, yang mana A ini adalah matriks citra asli, K adalah nilai skalar pilihan kita, tergantung kita mau masukkan apa, kemudian B itu adalah matriks citra hasilnya. Nah, tapi di sini ada masalah teknis komputer. Kalau nilai pixel asli adalah 200, lalu kita kalikan skalar K sama dengan 1,5, hasilnya kan 300 nih. Padahal batas atas tipe data citra kita tuh cuma sampai 255. Kalau menembus 252, lebih dari 255, komputer tuh akan bingung dan terjadi yang namanya integer overflow. Yang mana gambarnya malah jadi rusak warnanya. Nah, tapi tenang teman-teman, ada solusinya. Solusinya yaitu kita bisa menyisipkan operasi pembatasan yang disebut dengan clipping. Nah, rumusnya menjadi ini. Teman-teman bisa lihat tuh ada B, X, Y. Nah, sebenarnya cara membaca rumus ini gampang kok. Yang mana bagian bagian max 0 komanya itu, nah sebenarnya itu memastikan kalau ada nilai di bawah 0 akibat perkalian dia akan dipaksa jadi 0. Dan bagian minimal dalam kurung 255 itu akan memastikan kalau ada nilai hasil kali yang melonjak di atas 255. Nah, dia akan potong atau diklip tuh tepat di angka 255. Berdasarkan nilai skalar K ini, kita punya 3 kondisi. Yang pertama, jika K kurang dari 1, semua piksel itu akan mengecil nilainya. Sehingga gambar otomatis menjadi lebih gelap atau namanya contrast reduction. Nah, kemudian yang kedua, itu jika K sama dengan 1. Nah, nilainya itu bakal tetap sama, gambarnya tidak berubah karena dikalikan 1 berarti artinya tetap ya, atau namanya baseline control. Kemudian yang ketiga, itu jika K lebih daripada 1, semua nilai piksel membesar, membuat gambar menjadi lebih terang dan kontrasnya naik, atau namanya contrast enhancement. Oke, mungkin untuk bagian metodologi bagian kajian teori seperti itu, kita lanjut ke bagian metodologi, alat, bahan, dan skenario. Oke, nah untuk menguji teori tadi nih teman-teman, saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad X380 Yoga dengan prosesor Intel Core i5, RAM-nya itu 16 GB. Nah, untuk perangkat lunak saya menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.12. Saya juga memakai beberapa pustaka andalan itu nanti untuk mengurus operasi matriks secara cepat. Kemudian yang kedua ada OpenCV untuk membaca citra dari folder. Kemudian ada Custom Tkinter untuk
pendesain antarmuka aplikasi atau GUI agar interaktif, serta pillow untuk konversi gambar ke dalam widget aplikasi. Nah, bahan penelitian yang saya gunakan itu citra digital berwarna berformat JPG. Sorry teman-teman, bukan suaranya agak goyang ya, lagi kurang sehat. Oke, kita lanjut saja. Nah, skenario pengujiannya itu sengaja saya bagi menjadi 3 variasi nilai skalar K yang melewati 3 kondisi tadi, yaitu K sama dengan 0,5 untuk meredupkan kontras, 1,0 sebagai kontrol pembanding atau kemudian yang ketiga itu K sama dengan 1,5 untuk mendongkrak kontras gambar. Oke, kita lanjut lagi ke bagian alur penelitian atau flowchart-nya nih teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana algoritma ini bekerja dari awal sampai akhir melalui flowchart di layar komputer ini. Pertama, programnya dimulai, kemudian langkah kedua dibaca citra RGB-nya. Nah, di sini itu program dia itu mengambil file dari mengambil file gambar memakai OpenCV seperti itu. Kemudian yang langkah ketiga itu kita melakukan pisahkan kanal RGB. Jadi, gambar utuh tadi ini kita urai menjadi 3 buah matriks terpisah, yaitu matriks red, matriks green, dan juga matriks blue. Langkah yang keempat, sistem meminta input atau tentukan nilai K melalui slider. Yang kelima, nah ini inti matematikanya, yaitu perkalian skalar matriks. Matriks R, G, dan B itu masing-masing langsung dikalikan dengan nilai K secara serentak. Langkah selanjutnya atau langkah ke-6, yaitu untuk menghindari overflow yang saya sebutkan tadi, data langsung dilewatkan ke fungsi clipping 0 sampai 255. Langkah ke-7, setelah nilainya aman di rentang 8 bit, kita lakukan gabungkan kanal RGB kembali menjadi satu kesatuan gambar utuh. Kemudian yang ke-8, itu program secara otomatis akan hitung histogram min atau rata-rata, kemudian ada minimal atau nilai minimum dan juga nilai maksimum untuk mengeluarkan data statistik citra baru tersebut. Nah, terakhir tuh ada percabangan kondisional, masih ada. Nah, pertandingan itu masih ada nilai K yang diuji. Nah, kalau pengguna menggeser slide ke nilai lain, artinya ya, berarti sistem akan memutar kembali itu ke atas, memproses perkalian skalar baru. Tapi kalau pengguna menyudahi aplikasinya atau artinya tidak, maka aliran data selesai dan menuju blok selesai. Mari kita bedah dulu konsep dasarnya agar kita punya pemahaman yang sama nih. Sederhananya begini teman-teman. Sebuah citra digital berwarna itu adalah matriks 2 dimensi dan di dalamnya terdapat 3 lapisan kanal warna, yaitu R untuk red seperti yang saya katakan awal tadi, kemudian G untuk green, dan B for blue. Nah, kita nih biasanya menyebutnya model RGB setiap pixel pada koordinat X dan Y punya 3 nilai sekaligus, yaitu koordinat untuk warna merah, hijau, dan juga biru. Nilainya itu bertipe data 8 bit, artinya berkisar dari angka 0 yang berarti hitam pekat sampai 255 yang berarti warna murni atau putih terang. Nah, kenapa kita sebut metode ini sebagai transformasi linear? Karena operasi matematika yang kita lakukan itu memenuhi 2 syarat mutlak aljabar linear, yaitu sifat aditif dan juga sifat aditif atau penjumlahan dan juga sifat homogenitas atau perkalian skala. Nah, keuntungan kita menggunakan transformasi linear ini itu perubahan intensitas yang dihasilkan akan sangat proporsional dan seragam di seluruh area gambar. Jadi tidak akan ada lompatan warna yang aneh-aneh. Nah, kalau kita lihat nih rumusnya, rumusnya itu adalah B sama dengan K kali A, yang mana A ini adalah matriks citra asli, K adalah nilai skalar pilihan kita, tergantung kita mau masukkan apa. Kemudian B itu adalah matriks citra hasilnya. Nah, tapi di sini ada masalah teknis komputer. Kalau nilai pixel asli adalah 200, lalu kita kalikan skalar K sama dengan 1,5, hasilnya kan 300 nih. Padahal batas atas tipe data citra kita tuh cuma sampai 255.
Kalau menembus lebih dari 255, komputer tuh akan bingung dan terjadi yang namanya integer overflow. Yang mana gambarnya malah jadi rusak warnanya. Nah, tapi tenang teman-teman, ada solusinya. Solusinya yaitu kita bisa menyisipkan operasi pembatasan yang disebut dengan clipping. Nah, rumusnya menjadi ini. Teman-teman bisa lihat tuh, ada B, X, Y. Nah, sebenarnya cara membaca rumus ini gampang kok. Yang mana bagian max 0, komanya itu, nah sebenarnya itu memastikan kalau ada nilai di bawah 0 akibat perkalian dia akan dipaksa jadi 0. Dan bagian minimal dan kurung 255 itu akan memastikan kalau ada nilai hasil kali yang melonjak di atas 255. Nah, dia akan potong atau diklip tuh tepat di angka 255. Berdasarkan nilai skalar K ini, kita punya 3 kondisi. Yang pertama, jika K kurang dari 1, semua piksel itu akan mengecil nilainya, sehingga gambar otomatis menjadi lebih gelap atau namanya contrast reduction. Nah, kemudian yang kedua, itu jika K sama dengan 1. Nah, nilainya itu bakal tetap sama, gambarnya tidak berubah karena dikalikan 1 berarti artinya tetap ya, atau namanya baseline control. Kemudian yang ketiga, itu jika K lebih daripada 1, semua nilai piksel membesar, membuat gambar menjadi lebih terang dan kontrasnya naik, atau namanya contrast enhancement. Oke, mungkin untuk bagian metodologi bagian kajian teori seperti itu, kita lanjut ke bagian metodologi, alat, bahan, dan skenario. Oke, nah untuk menguji teori tadi nih teman-teman, saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad X380 Yoga dengan prosesor Intel Core i5, RAM-nya itu 16 GB. Nah, untuk perangkat lunak saya menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.12. Saya juga memakai beberapa pustaka andalan itu nanti untuk mengurus operasi matriks secara cepat. Kemudian yang kedua ada OpenCV untuk membaca citra dari folder, kemudian ada custom Tkinter untuk mendesain antarmuka aplikasi atau GUI agar interaktif, serta Pillow untuk konversi gambar ke dalam widget aplikasi. Nah, bahan penelitian yang saya gunakan itu citra digital berwarna berformat JPG. Sorry teman-teman, bukan suaranya agak goyang ya, lagi kurang sehat. Oke, kita lanjut saja. Nah, skenario pengujiannya itu sengaja saya bagi menjadi 3 variasi nilai skalar K yang melewati 3 kondisi tadi, yaitu K sama dengan 0,5 untuk meredupkan kontras, 1,0 sebagai kontrol pembanding atau kemudian yang ketiga itu K sama dengan 1,5 untuk mendongkrak kontras gambar. Oke, kita lanjut lagi ke bagian alur penelitian atau flowchart-nya nih teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana algoritma ini bekerja dari awal sampai akhir melalui flowchart di layar komputer ini. Pertama, programnya dimulai, kemudian langkah kedua dibaca citra RGB-nya. Nah, di sini itu program dia itu mengambil file dari mengambil file gambar memakai OpenCV seperti itu. Kemudian yang langkah ketiga itu kita melakukan pisahkan kanal RGB. Jadi, gambar utuh tadi ini kita urai menjadi 3 buah matriks terpisah, yaitu matriks red, matriks green, dan juga matriks blue. Langkah yang keempat, sistem meminta input atau tentukan nilai K melalui slider. Yang kelima, nah ini inti matematikanya, yaitu perkalian skalar matriks. Matriks R, G, dan B itu masing-masing langsung dikalikan dengan nilai K secara serentak. Langkah selanjutnya atau langkah ke-6, yaitu untuk menghindari overflow yang saya sebutkan tadi, data langsung dilewatkan ke fungsi clipping 0 sampai 255. Langkah ke-7, setelah nilainya aman di rentang 8 bit, kita lakukan gabungkan kanal RGB kembali menjadi satu kesatuan gambar utuh. Kemudian yang ke-8, itu program secara otomatis akan hitung histogram mean atau rata-rata, kemudian ada minimal
atau nilai minimum dan juga nilai maksimum untuk mengeluarkan data statistik citra baru tersebut. Nah, terakhir tuh ada percabangan kondisional, masih ada. Nah, petaninya itu masih ada nilai K yang diuji. Nah, kalau pengguna menggeser slide ke nilai lain, artinya ya, berarti sistem akan memutar kembali itu ke atas, memproses perkalian skalar baru. Tapi kalau pengguna menyudahi aplikasinya atau artinya tidak, maka aliran data selesai dan menuju blok selesai. Kita lanjut ke pseudocode. Nah, slide ini memperlihatkan bagaimana bentuk pseudocode atau rancangan kode program yang saya tulis di Python. Ada trik penting di baris keempat, yaitu saya mengubah tipe data citra yang tadinya integer menjadi float 32. Kemudian, terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan K. Kenapa? Karena skalar kita terbentuk desimal seperti 0,5 atau 1,5. Nah, kalau kita paksakan mengalihkan bilangan desimal dengan integer, komputer akan mengalami yang namanya pembulatan prematur, yang mana nantinya ini akan membuat kualitas gambarnya menjadi turun, seperti itu. Nah, setelah operasi perkalian skalar sukses, fungsi npclip milik NumPy dipanggil nih untuk memotong nilai ekstrim. Baru setelah itu tipenya dikembalikan lagi menjadi uint8 atau unsigned integer 8 bit agar bisa dibaca kembali sebagai gambar normal oleh sistem GUI. Nah, 3 operasi kunci inilah yang membuat program berjalan sangat cepat, yaitu perkalian skalar, menuju clipping, dan juga menuju ke konversi tipe data. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan mengenai implementasi program. Jadi di sini saya akan menampilkan GUI yang ada di laptop saya. So, wait ya. Oke, sekarang saya akan mendemokan kode Python saya ya. Kita coba run dulu. Di sini kita running, nanti akan muncul GUI-nya. Nah, teman-teman bisa nih lihat gambar yang saya gunakan. Very cute, bukan? Nah, di sini sudah saya setting ya. Bukan setting sih, memang kalau kita buka tuh langsung akan ke apa ya namanya? Akan ke baseline control atau posisi default slidernya, di mana nilai K ini berada di 1,0. Nah, pada tabel statistik di bawah, yang ini nih, teman-teman bisa lihat kalau nilai rata-rata atau min intensitasnya itu terukur 128,80, kemudian nilai minimumnya 0 dan maksimumnya 255. Tampilan citra asli dan hasil sama persis, karena memang cuma dikali 1. Tapi kalau misalnya kita coba ke skenario pertama ya, yang tadi kita geser ini slidernya ke 0,5. Nah, dia jadi lebih gelap kan teman-teman? Seperti itu. Teman-teman yang sebelah kanan tuh bisa lihat. Dan statistik citra hasilnya juga berubah. Begitu juga kalau saya geser dia ke kanan. Dia akan semakin terang. Tuh ada keterangannya juga, citranya lebih terang nih. Kalau misal ke kanan, 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 makin terang. Kita mundur, dia makin gelap. Karena nilai skalarnya makin kecil. Dan juga di sini kita kasih ada batasan 255 di nilai maksimum supaya tidak ada yang namanya kebocoran data digital. Ini ada rumusnya, I aksen sama dengan K kali I, yang mana I adalah intensitas awal dan I aksen adalah intensitas hasil. Dan juga K-nya adalah faktor skalar yang ini nih. Oke, seperti itu ya. Oke, tak dirasa juga kita sudah mulai ke ujung presentasi, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, dari seluruh rangkaian penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan utama. Yang pertama, itu transformasi linear berbasis perkalian skala matriks terbukti efektif dan berhasil melakukan penyesuaian kontras pada citra digital RGB. Variasi nilai skalar K memberikan pengaruh yang langsung, terukur, dan juga konsisten terhadap distribusi intensitas piksel citra. Kemudian yang ketiga, perubahan parameter tersebut dapat diverifikasi kebenarannya secara ilmiah melalui indikator statistik grafik histogram, pergeseran nilai min, serta batas minimum dan juga maksimum. Dan yang terakhir tapi tak kalah penting,
adalah metode transformasi linear ini memiliki keunggulan mutlak dalam hal kesederhanaan formula dan efisiensi komputasi. Karena sifatnya yang ringan, algoritma ini sangat cocok dan juga sangat direkomendasikan untuk diimplementasikan pada sistem pemrosesan citra real-time maupun pada perangkat dengan spesifikasi komputasi mini atau embedded system. Dan kemudian jika kita di masa mendatang tuh dikembangkan mekanisme penentuan nilai skalar K secara otomatis oleh sistem berdasarkan karakteristik histogram citra masukan. Jadi program bisa langsung mendeteksi secara adaptif tanpa perlu digeser manual oleh pengguna. Seperti itu. Kemudian, tapi sekarang sepertinya sudah banyak ya kalau kita pakai AI, itu mungkin bisa. Kemudian yang kedua, itu diperluas dataset ujinya. Disarankan itu menguji algoritma ini pada jenis dataset gambar yang lebih bervariasi. Misalnya citra medis, foto satelit, atau gambar dengan kondisi pencahayaan ekstrem. Walaupun sekarang juga itu sebenarnya banyak, cuma kedepannya bisa mungkin dikembangkan lagi. Dan yang ketiga, kombinasi metode. Kita bisa mencoba mengintegrasikan perkalian skalar ini dengan metode nonlinear seperti gamma correction untuk menekan efek samping dari clipping saturation di area yang terlalu terang. Oke, teman-teman semuanya, demikian seluruh pemaparan presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian kata. Sekian dan juga terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Bye semuanya.